Bulan Guru Nasional menjadi momentum untuk memperkuat profesi guru. Guru bukan hanya agen pembelajaran, melainkan agen pembangunan peradaban. Begitu besar tanggung jawab yang disematkan kepada para guru. Di era global saat ini, tantangan guru semakin berat. Di tengah kualitas pendidikan yang masih rendah, guru dituntut membimbing para murid menuju masa depan cemerlang. Pemerintah juga mensyaratkan semua guru harus memiliki kompetensi untuk itu. Dengan kompetensi tersebut, tugas guru tidak hanya mencakup bimbingan akademik, kompetensi, keterampilan, dan karakter murid, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Tugas ideal yang membutuhkan ekosistem pendidikan yang ideal pula. Faktanya, ekosistem pendidikan kita masih jauh dari ideal. Guru berada di garda terdepan pendidikan, tetapi kompetensi dan kesejahteraan guru masih rendah. Tak sedikit guru yang penghasilannya di bawah upah minimum regional, terutama guru honorer. Demikian pula, masih banyak guru yang kompetensinya rendah. Padahal dua hal ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen ini diwujudkan dengan menaikkan tunjangan sertifikasi guru dan bantuan insentif bagi guru honorer. Selain itu, juga memberikan beasiswa dan pelatihan bagi guru, serta mengurangi beban administratif guru. Dengan program-program tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa semua janji Presiden Prabowo kepada guru pada acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 sudah direalisasi. Bahkan, kesejahteraan dan kompetensi guru dinilai sudah meningkat. Kita mengapresiasi upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru. Menaikkan tunjangan sertifikasi guru dan insentif bagi guru honorer memang akan menambah penghasilan guru. Namun kesejahteraan guru bukan semata soal materi, melainkan juga ada aspek perlindungan yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk diwujudkan. Masih ada guru yang mengalami kriminalisasi ketika menjalankan tugasnya. Kasus terakhir, 2 guru di Luwu Utara dikriminalisasi karena memperjuangkan guru honorer. Meski masalah ini selesai dengan pemberian rehabilitasi oleh Presiden, konflik dengan orang tua, gesekan dengan siswa, serta laporan hukum masih membayangi para guru. Oleh karena itu, sistem perlindungan guru perlu diperkuat, termasuk dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Keberadaan guru honorer juga menunjukkan bahwa guru belum diperlakukan secara profesional. Dengan menempatkan guru sebagai agen pembelajaran dan agen pembangunan peradaban, pengadaan guru seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Ini bukan hanya menghargai dan memperkuat profesi guru, melainkan juga bentuk keberpihakan kepada masa depan anak-anak bangsa. Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit di hari ini, Rabu 26 November 2025. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas, saudara, dengan judul besar dan juga ada foto berita di sini, masih seputar mengenai peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 25 November. Dari peringatan ini, saudara, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti saat menjadi pembina upacara pada Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur menuturkan tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada kehidupan yang kian hedonis dan juga materialistis. Menurut Muti, ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, serta berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Kondisi demikian, saudara, harus diakhiri. Guru, lanjut Muti, harus tampil lebih percaya diri, kemudian berwibawa di hadapan para murid. Dan untuk itu, saudara, untuk melindungi para guru, Kemendikdasmen menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana isinya adalah penyelesaian damai atau restoratif justice bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik. Nah, dari judul besar di sini kita akan bergeser sedikit, masih di halaman muka di sebelah kanan, saudara, ada informasi perjalanan apostolik dari Paus Leo ke-14 ke Lebanon. Paus Leo XIV secara halus memaksakan perdamaian dengan mendatangi Lebanon. Perdamaian menjadi pesan utama lawatan ke lokasi perang aktif itu, saudara. Paus ke Lebanon pada Minggu, tepatnya 30
Waktu pada minggu kemarin, Saudara, Paus datang sepekan setelah Israel kembali melancarkan serangan beruntun ke Lebanon. Direktur Lembaga Amal Gereja Katolik di Lebanon, Michael About, mengatakan kunjungan Paus yang merupakan wujud solidaritas amat begitu penting. Orang akan tahu, meski semua kesulitan mereka lalui, mereka tidak ditinggalkan, kata Paus. Sejak 2019, Saudara, beragam deraan dirasakan warga Lebanon. Serangan Israel bertahun-tahun menambahkan derita itu. Bahkan, seperti juga di Gaza, Israel menyerang Lebanon meski menyepakati gencatan senjata. Untuk itu masyarakat merasakan cemas, membuka pintu pada konflik yang lebih besar. Dari halaman pertama kita akan bergeser ke halaman 15, ada informasi yang masih hangat, Saudara, terkait dengan ex-dirut ASDP tidak perlu jalani hukuman. Informasi yang disampaikan di sini, ex-dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 bekas pejabat ASDP lainnya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden. Harkat dan juga martabat mereka juga dipulihkan. Dengan rehabilitasi itu, Ira tak perlu lagi menjalani hukuman pidana penjara 4 tahun 6 bulan lamanya yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Ira, Yusuf, dan juga Hari merupakan 3 terdakwa perkara korupsi akuisisi puluhan kapal dari pihak swasta oleh ASDP pada periode 2019-2022. Kendati tidak terbukti menikmati keuntungan, pada 20 November lalu, Ira dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Sementara Yusuf dan juga Hari masing-masing divonis 4 tahun penjara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian rehabilitasi ini bermula dari beberapa aspirasi yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat kepada DPR mengenai polemik kasus korupsi PT ASDP yang mulai diselidiki sejak Juli 2024. Polemik itu lalu dikaji Komisi 3 DPR RI, di mana hasil kajian disampaikan kepada pemerintah dan disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini atau Anda juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, pagi ini kita akan lihat arus lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nanda dan juga selamat pagi saudara. Mari kita update informasi pagi hari ini di sekitaran kawasan Semanggi yang terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Terpantau dari pantauan kami dari jam 6 pagi sampai dengan saat saya melaporkan bahwa peningkatan jumlah volume arus kendaraan sudah mulai terjadi di sekitaran kawasan ini, namun masih terbilang dalam keadaan signifikan atau masih dalam keadaan normal. Bisa dilihat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cawang ataupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, juga yang akan menuju ke arah Senayan, Grogol, dan Tomang, hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, baik kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur arteri tetapi juga jalur tol. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya hingga saat ini pun juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum, dan jika bisa kita bandingkan untuk kendaraan yang menggunakan jalur arteri lebih mendominasi daripada kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur tol. Dan dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini dikarenakan memang kawasan Simpang Semanggi sendiri merupakan salah satu kawasan yang dikelilingi oleh pusat perkantoran. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara antisipasi kendaraan yang keluar masuk pada pusat perkantoran di sekitaran kawasan Semanggi sendiri. Dan khususnya bagi para pengendara dari arah Pancoran ataupun dari arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Senayan, bagi para pengendara yang mengambil lajur kiri hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 maksud kami. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 silakan untuk lurus menuju ke arah Senayan karena memang kendaraan-kendaraan yang melintas menuju ke arah Sudirman sendiri dari arah Pancoran ataupun arah Semanggi hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4.
Dan juga perlu kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan operasi Zebra 2025 yang digelar oleh Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Jajaran masih terus berlangsung sampai dengan tanggal 30 November 2025. Bagi para pengendara dimohon untuk selalu menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda menemani aktivitas perjalanan Anda. Dan diinformasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 106 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 12 luka berat, dan 70 luka ringan. Saudara, dari 106 kasus laka lantas yang tercatat, 96% terjadi pada jalur arteri. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, selalu utamakan keselamatan bersama di jalan. Dan bagi saudara yang ingin mengupdate informasi arus lalu lintas menemani aktivitas Anda pada hari ini, saudara dapat menghubungi call center kami di 1515669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Anda informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan silakan kembali ke Anda di studio. Oke, terima kasih atas laporan Anda Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali.